Tengah malam, Kirungkut suruhan Arya Panangsang mengendap-endap di istana, kemudian memasuki tempat berbaringnya Sultan Demak. Kala itu, Sultan Demak sedang pulas tertidur di samping istrinya. Tidurnya menyamping sementara istrinya memeluk dari samping. Kirungkut kemudian menusukkan kerisnya ke tubuh Sultan Demak. Keris itu menancap ke dada Sultan Demak hingga tembus ke perut istrinya. Sultan Demak yang terbangun dengan bersimbah darah itu pun tidak tinggal diam. Ia menendang Kirungkut hingga terjatuh. Sementara keris yang menancap di dadanya, kemudian ia cabut. Keris itu kemudian ia balik tusukan kepada Kirungkut, seketika itu juga Kirungkut pun tewas. Akan tetapi, karena luka yang parah, Sultan Demak pun kemudian wafat bersama istrinya. Begitulah yang dikisahkan dalam babat Tanah Jawi. Sultan Demak yang tewas karena dibunuh oleh suruhan Arya Panangsang itu adalah Sunan Perwata, yaitu Sultan Demak keempat yang merupakan kakak dari Ratu Kalinyamat. Setelah Arya Panangsang berhasil membunuh Sultan Demak, ia kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Sultan Demak kelima. Sementara ibu kota Demak yang semula dipusatkan di Gunung Perwata dipindahkan ke Jipang. Pada mulanya, Arya Panangsang merupakan adipati atau raja bawahan Demak yang memerintah di Jipang. Ia sebenarnya anak dari calon Sultan Demak ketiga, yaitu Raden Kikin atau Pangeran Sedalapen. Namun ayahnya dibunuh oleh Sultan Trenggono yang juga merupakan saudara dari ayahnya. Oleh karena itu, Arya Panangsang menuntut hak atas tahta Demak, sehingga ia kemudian membunuh Sunan Perwata yang merupakan anak dari Sultan Trenggono. Selepas terbunuhnya Sunan Perwata dan Arya Panangsang telah memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Demak yang baru, maka para adipati bawahan Demak melakukan protes kepada Arya Panangsang. Termasuk di dalamnya adalah Adipati Jepara yang kala itu diperintah oleh Adipati Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat. Bersama suaminya Adipati Kalinyamat, Ratu Kalinyamat kemudian mendatangi Jipang dan mempertanyakan perihal pembunuhan kakaknya oleh Arya Panangsang. Tetapi sesampainya di Jipang, Adipati Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat itu justru disambut dengan keris. Arya Panangsang menantang Adipati Jepara itu untuk duel maut. Perkelahian pun terjadi hingga Adipati Jepara tewas tertikam keris Arya Panangsang. Karena perempuan, nasib Ratu Kalinyamat tidak seburuk suaminya. Ia dibebaskan oleh Arya Panangsang untuk kembali pulang ke Jepara. Tapi dalam perjalanan pulangnya itu, Ratu Kalinyamat menyimpan dendam yang sangat besar kepada Arya Panangsang. Ia tidak terima atas kematian kakaknya, Sunan Perwata, dan juga suaminya Adipati Kalinyamat di tangan Arya Panangsang. Dalam perjalanan pulang ke Jepara, ia pun membelokkan kakinya ke Gunung Danaraja. Di gunung ini, ia melakukan semedi atau bertapa. Tujuannya untuk mencari keajaiban, guna dapat membalaskan dendamnya kepada Arya Panangsang. Di Gunung Danaraja, Ratu Kalinyamat bertapa dengan telanjang bulat. Sebab itulah pertapaannya ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah tapa Buddha. Dalam pertapaannya ini ia pun bersumpah, "Aku tidak akan memakai pinjung atau kain atau pakaian sebelum Arya Panangsang tewas. Maka bagi siapa yang dapat membunuh Arya Panangsang, aku akan mengabdi kepadanya." Selain Adipati Jepara, banyak juga sebenarnya para adipati yang tidak menyukai tingkah laku Arya Panangsang dalam memperoleh tahta Demak. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau ipar dari Ratu Kalinyamat, yaitu Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Memperoleh kabar bahwa Ratu Kalinyamat sedang bertapa di Gunung Danureja, maka Jaka Tingkir kemudian mendatangi Ratu Kalinyamat. Di sana ia diperintahkan oleh Ratu Kalinyamat untuk membunuh Arya Panangsang dengan iming-iming ia akan diakui sebagai penguasa yang mewarisi wilayah kerajaan Demak. Gayung rupanya bersambut.
Jaka Tingkir kemudian memproklamirkan pembangkangan kepada Demak. Ia pun mengumumkan sayembara yang berisi, barang siapa yang dapat membunuh Arya Panangsang, maka ia akan dianugerahi tanah Pati dan juga Mataram. Meskipun sayembara ini membuat murka Arya Panangsang, tetapi tetap saja sayembara ini diminati banyak orang. Di antara yang berminat dalam sayembara ini adalah Ki Pamanahan, Ki Panjawi, dan Raden Bagus atau Danang Sutawijaya. Perang Pajang versus Demak pun kemudian meletus. Peperangan besar terjadi di Sungai Bengawan sore. Dengan taktik yang licik, Ki Pamanahan, Ki Panjawi, dan Raden Bagus atau Danang Sutawijaya berhasil memancing Arya Panangsang untuk duel 1 lawan 1. Akan tetapi ketika Arya Panangsang memasuki arena duel, ternyata ia dikeroyok. Ia pun terbunuh karena tertusuk tombak, sementara kepalanya dipenggal untuk kemudian diserahkan kepada Jaka Tingkir. Jaka Tingkir pun kemudian dikisahkan menyerahkan kepala itu kepada Ratu Kalinyamat. Selepas terbunuhnya Arya Panangsang, Ratu Kalinyamat yang dahulu merupakan salah satu pewaris Kesultanan Demak dari jalur Sultan Trenggono dan kakaknya Sunan Perwata, menyerahkan Demak di bawah Pajang. Maka setelah itu, Jaka Tingkir memproklamirkan pendirian Kesultanan Pajang, sementara Demak kemudian dimasukkan menjadi kerajaan bawahan Pajang. Pada masa itu, Pajang memperlakukan Jepara sebagai negara sahabat, bukan negara bagian dari Pajang. Oleh karena itu, Ratu Kalinyamat kemudian pulang ke Jepara dan menjadi raja wanita di sana. Kelak, Ratu Kalinyamat dan kerajaan Jeparanya itu terkenal di seluruh Nusantara. Sebab di bawah pemerintahannya, ia berhasil menghancurkan armada Portugis di Ternate, melakukan penyerbuan ke Malaka dengan puluhan kapal perang dan ribuan tentara Jepara. Atas keperkasaannya itu, orang Portugis menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Rinha de Jepara Senhora Pedrosa Erika. Untuk mengetahui maksud dari julukan tersebut, kami akan membahasnya di lain waktu.